Ina, sini. Perintah Mas Andri padaku yang sedang menata makanan dan piring di meja makan. Iya, Tuan, jawabku sambil mendekat. Sini, pintanya lagi. Ada apa, Tuan? Tanyaku. Kini ia menyuruhku untuk duduk. Ina, saya memerlukan tanda tangan kamu untuk membuat identitas baru kamu. Kan KTP dan semua identitas kamu hilang. Aku akan urus semuanya. Jadi kamu tinggal tanda tangan di sini. Mas Andri memintaku tanda tangan. Di mana, Tuan? Tanyaku. Di sini, kata Mas Andri. Dia memberikanku selembar kertas yang kosong. Tak ada apa-apanya. Dia pasti butuh tanda tanganku untuk hal serius. Kok kosong, Tuan? Tanyaku. Iya, nanti tinggal aku buat tulisannya. Gampang. Karena malam ini juga aku harus kirim tanda tangan kamu. Barusan Pak RT nelpon. Jadi aku belum sempat buat surat pernyataannya. Kamu tanda tangan saja. Mas Andri seperti memaksa. Aku tahu, dia menginginkan tanda tanganku untuk dibawa pada pengacara. Ia inginkan hartaku. Ia ingin ambil semua asetku. Beneran, Tuan, selidikku polos. Ini bukan buat aneh-aneh kan, Tuan? Tanyaku lagi. Enggak, cepetan. Kamu mau kan diakui negara ini? Terus kalau kamu nanti pulang kampung gak bawa identitas, kan gak bisa sembarangan. Kita itu sebagai warga negara yang baik harus memiliki identitas, biar kita bisa terlindungi. Alasannya, tak ada alasan lain yang lebih bagus apa? Baiklah, Tuan. Terima kasih Tuan telah repot-repot urus dokumen-dokumen ini untuk identitas saya yang hilang. Aku mengutarakan rasa terima kasihku. Ayo, tanda tangan saja. Ia kembali meminta sambil memberikan bolpen berwarna hitam untuk kugunakan. Matanya amat penuh harap kalau aku bisa menuruti apa yang ia inginkan. Bodoh, dia tak pernah tahu tanda tanganku. Dan dia tak pikir orang amnesia masih ingat tanda tangan. Ya ampun. Dengan ragu-ragu, aku pun mulai mendekatkan bolpen ke atas kertas putih yang sudah ditempeli materai. Perlahan dan perlahan, aku suka melihat wajah Mas Andri yang polos, bodoh, dan binar akan harta itu. Aduh, ujarku sambil menggaruk sikut. Tanda tangan belum kububuhkan. Kedua rahang Mas Andri beradu, kesal, greget, bercampur. Aku melihatnya dan langsung saja aku tanda tangani kertas putih yang sudah diberi materai itu. Pasti Mas Andri akan bawa tanda tanganku pada pengacara. Tanda tangan yang ku bentuk sedemikian rupa. Keesokan harinya, Ina, Mas Andri teriak-teriak. Iya, Tuan. Aku segera menghampiri. Ada apa, Tuan? Wajah Mas Andri amat kesal dan murka. Ina, ini bukan tanda tangan kamu kan? Kamu bohongin saya, bentaknya sekuat tenaga. Aku hanya sedikit kaget sambil memasang wajah polos. Loh, itu memang tanda tangan saya, Tuan. Tuan memangnya tahu dari mana kalau itu bukan tanda tangan saya? Tanyaku pura-pura, amat polos. Aku sudah singkirkan semua dokumen yang ada tanda tanganku di seisi rumah ini, biar ia tak bisa cari. Mas Andri lumayan kaget dan bingung. Oh, Tuan, saya tahu. Mungkin karena saya amnesia, jadi saya lupa tanda tangan saya seperti apa. Maaf, Tuan, jelasku lagi dengan amat polos. Haha, ya ampun. Sudah jadi istri orang kaya, masih saja bodoh, Mas. Mas Andri tak menjawab. Dia malah pergi ke lantai atas dengan kesal. Raut wajahnya memerah melihatku yang menjawab pertanyaannya dengan polos. Batinku cekikikan, sumringah. Dia juga tidak tahu kalau aku sudah telepon pengacara keluargaku sejak awal. Dan dia tak bisa andalkan hanya tanda tanganku. Dia harus bawa aku langsung untuk bertemu pengacara. Mas Andri meninggalkanku dengan penuh kebingungan, sambil ia membawa-bawa map yang tak berguna. Jangan kamu sudah merasa menang, Mas. Kamu tak bisa bodohi aku. Kamu yang bodoh. Memang orang amnesia masih ingat tanda tangannya. Ku buat pula tanda tanganku tadi seperti huruf I di awal dan diiming-imingi ekor ikan. Hahaha. Sama sekali ia tak curiga. Itulah kalau pandangan sudah dihiasi kilauan harta istri.
Sebuah benda kecil yang bertugas merekam percakapan Mas Andri di kamar sudah kutempel sejak 1 hari yang lalu. Kusuruh Simbok membelinya supaya aku tak keluar rumah. Barusan Mas Andri marah sekali saat pulang. Dia yang tak berhasil mendapatkan tanda tanganku untuk ia berikan pada pengacara keluarga langsung membanting pintu dengan keras. Dia mungkin kecewa. Mas Andri. Segera aku berlari ke kamar yang selama ini ku tempati. Sebuah kamar berukuran kecil, petak dan tak ber-AC. Namun aku nikmati saja demi kelancaran sandiwara ini. Langsung ku dekatkan handset ke telinga, di mana aku bisa mendengar percakapan Mas Andri atau apapun menggunakan benda yang sudah ku beli, seperti seorang detektif saja. Bodoh, si Aurel hilang ingatan. Mana mungkin ia ingat soal tanda tangannya. Dan aku sama sekali tak tahu tanda tangan dia seperti apa. Kalaupun ya, aku bisa palsukan. Namun tidak. Pengacara bilang aku harus tetap bawa Aurel untuk mengalinamakan asetnya. Jedah, kita sudah terlanjur beritahu namanya Ina. Kamu sih bikin ide gak mikir panjang. Padahal waktu itu kita tetap saja kasih tahu nama aslinya, kedudukannya, dia di rumah ini siapa. Dia juga gak akan semprot kamu. Kan dia hilang ingatan. Jeda lagi. Ya, tapi jadinya begini. Aku harus datang bersama Aurel. Baru pengacara akan kabulkan keinginan aku. Andai saja si Aurel tetap tahu identitasnya, mungkin akan lebih baik. Tinggal kita kasih tahu kalau semua aset perusahaan itu milikku. Kalau gini kan repot. Suara hentakan sesuatu mengarah ke meja kayu. Bodoh. Kalau kita bawa Aurel ke pengacara, mereka pasti ngobrol banyak. Pak Samsul pasti akan tanda tanya, kenapa Aurel bersikap dingin tak seperti biasa. Ini jadi ruwet. Video? Jadi maksud kamu aku bikin rekaman video untuk pengacara? Nanti kalau si Ina tanya, aku mau jawab apa? Buat kepentingan TikTok? Cari ide lain dong. Pengacara bilang akan mengabulkan permintaanku. Kalau ada tanda tangan Aurel, juga Aurel sendiri yang harus datang. Sampai sini aku amat terkekeh. Ya, aku bilang Aurel pergi ke luar negeri. Pokoknya ini jadi ruwet. Dan yang aku pikirkan, lebih baik aku gunakan saja semua uang milik Aurel. Kita belikan apapun, kita investasi dalam bentuk apapun. Ya sudah, aku mau mandi dulu, pikirin caranya. Aku kaget mendengar percakapan Mas Andri yang pastinya itu bersama si Maya selingkuhannya. Dia berniat merampok uangku untuk ia investasikan. Awas kamu, Mas, tak segampang itu. Ku taruh kembali benda yang bisa memperdengarkan suara-suara di kamar yang ditempati Mas Andri. Nanti bisa ku dengar lagi. Kan rekamannya bisa tersimpan. Terus merekam dan otomatis tersimpan. Untungnya Mas Andri tak curiga ketika aku mengambil beberapa lembar uang untuk membeli alat ini. Dia bukan tipikal pria yang rapi. Dan pas ku ambil uang, kamera CCTV dimatikan terlebih dahulu. Aku masih tahu caranya. Aku tak menyangka kamu sejahat ini, Mas. Perawakanmu yang sepadan denganku, kulit sawo matang dan tak begitu tampan itu sudah menyemai keburukan sejak awal. Ada niat di hatimu untuk menikahiku. Entah sejak kapan hubunganmu bersama wanita yang bernama Maya itu. Wanita berkulit kunyit busuk, bertubuh, dengan bobot yang agak lebih besar dariku. Namun, yang membuat bobotnya kelihatan besar, tak seimbang. Perawakanku memang lebih pendek darinya. Ya, kurang lebih berbeda 10 sentian. Tapi wajahnya hanya kinclong dengan make up. Tanpa make up, parasnya mungkin nampak seperti hantu. Seketika aku ingat tentang foto-foto yang disimpan Mbok Mun di gudang. Aku segera bergegas untuk mengambil foto itu. Takutnya mereka cepat membakar karena tak ingin ketahuan olehku. Namun, tiba-tiba pas keluar, Mas Andri sudah berjalan ke arah kamarku. Entah ia mau ke dapur atau kemana. Aku segera masuk dan menyembunyikan benda penting tadi. Untung Mas Andri belum melihatku. Dan setelah ku simpan benda itu di sela-sela pakaian, aku langsung keluar. Niatku pura-pura berjalan tak melihatnya. Bersambung.